Islam di Jerman, Iya. ada banyak yang pertanyaan, kenapa puasa? Allah nggak lihat, minum dikit aja, nggak apa-apa. Di Jerman mereka bilang jika ada yang azan ini mengganggu orang-orang yang lain. Mungkin kami boleh azan cuman hari Jumat. Bilang nggak boleh. Assalamualaikum teman-teman, aku di sini mau take over dulu nih, Mas Tengku Wisnu, ngobrol sama teman aku. Mungkin sebelumnya ada teman-teman yang udah ngeliat ya, aku ada di podcast Tengku Wisnu bersama Navito Halal. Ya waktu itu aku menjadi Naruto ya, kalau kata Mas Tengku Wisnu tuh aku jadi Naruto temen, karena Naruto sama. Kebetulan di sini ada teman dari Jerman. Boleh diperkenalkan dulu? Ja, boleh. Hallo, mein Name ist Rania. Ich komme aus Deutschland. Ich bin in Wiesbaden geboren. Ya itu saja mungkin saya bilang nama saya Rania. Iya. Saya dari kota Wiesbaden di Jerman itu. Sepanjang itu ya? Iya. Artinya sedikit ya? Iya. Oke, Rania. Mungkin di sini saya mau nanya nih, gimana Rania kan dari Jerman ya, Iya. gitu ya. Terus boleh nggak sih kalau kita kepoin gimana sih Islam itu di Jerman kayak gitu? Oke. Yang Islam di Jerman, Iya. yang mungkin yang Islam yang agama yang kedua terbesar setelah Kristen dan Protestan di Jerman. Ya, dan mungkin dikit sulit yang sebagai orang Muslim karena yang ada banyak pertanyaan dari orang-orang yang lain mengganggu. Misalnya selama Ramadan kan kami harus puasa, tapi ada banyak yang pertanyaan, kenapa puasa ini tidak bagus untuk yang badan kamu, akan mungkin harus minum dulu aja. Misalnya ada banyak di sekolah, waktu kami ada kuliah perolahragaan, ada yang banyak guru-guru bilang minum dulu, nggak harus, Allah nggak lihat kan kalau minum dikit aja nggak apa-apa, karena kami menjelaskan ini bukan tentang yang makanan atau tentang minuman, ini tentang seorang Muslim mau percaya. Ya, mau makan puasa. Jadi waktu pas di Jerman itu Rania banyak pertanyaan ya dari teman-teman gitu ya. Ada banyak. Jadi banyak pertanyaan kayak kamu ngapain sih gitu, melakukan tidak makan seperti itu. Ya seperti itu. Ya, dan harus sholat 5 kali sehari, itu banyak misalnya. Atau yang orang Kristen ada banyak yang bilang, saya enggak, walaupun saya Kristen, sekali di seminggu saya tidak ke gereja untuk sholat. Ini mungkin untuk mereka aneh, kami mau sholat 5 kali sehari, kami mau dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Oke, jadi itu ya, itu ya gitu ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di sana gitu. Kamu ngapain sih ngelakuin ini, ngelakuin itu? Iya. Tapi perasaan Rania saat itu ditanya gimana? Merasa terganggu nggak gitu? Atau kayak misalkan gimana gitu ya perasaannya Rania saat ditanya seperti itu sama teman-teman gitu? Mungkin merasa lebih yang gimana ya, bisa tidak merasa nyaman karena yang saya tidak suka bilang saya orang Muslim, karena enggak harus terlihat saya sebagai seorang Muslim, cuman saya Rania, saya orang baik, itu cukup. Karena saya bilang saya orang Muslim, ada banyak pertanyaan yang enggak merasa comfortable untuk yang menjawabnya untuk mereka. Karena untuk kami ini biasanya atau yang tadi yang saya juga bilang, yang mengapa kami harus berpuasa, ini untuk kami, ini bukan ya, untuk cukup yang orang ya, yang lain. gitu ya. Jadi memang
ya di Islam kan kita ya udah kita puasa untuk Allah seperti itu ya, melakukan itu. Dan kalau orang-orang lain gitu di sana tidak percaya, ya sudah gitu kan. Mereka tidak paham ini. Mereka tidak paham seperti itu kan ya. Oke, itu juga merupakan salah satu tantangan ya buat Rania ya saat menjadi seorang Muslim di Jerman itu. Terus nih ya, Rania kalau boleh tahu ya sebelumnya ini kan udah tinggal di Indonesia selama berapa lama nih tinggal di Indonesia? Selama 10 bulan saya di Indonesia. 10 bulan ya? Iya. Wah, iya. Itu apa sih yang bedain praktek ya Islam di Indonesia dan Islam di Jerman? Oh, ya. Misalnya ada azan kan? Ada gitu. azan di Indonesia. Ini yang seperti di Maroko ada juga karena yang asli Maroko. Tapi di Jerman ini mereka bilang ini akan mengganggu orang yang lain. Karena kalau ada yang azan, jika ada yang azan, ini mengganggu orang-orang yang lain selama bekerja atau selama istirahat menurut mereka. Misalnya ada yang juga yang orang-orang Islam pertanyaan yang kementerian mungkin kami boleh azan cuman hari Jumat karena ini yang hari libur untuk orang Islam. Bilang nggak boleh. Segini. Tapi orang Kristen boleh pada hari Minggu yang belnya. Membunyikan lonceng bel seperti itu ya. Iya. Ya mungkin agak sedikit seperti maaf gitu mungkin ya diskriminasi gitu ya. Dalam arti gini ya, Kristen boleh gitu kan membunyikan bel gitu ya setiap minggu, tapi Muslim atau Islam di sana untuk azan itu hanya boleh di hari Jumat aja seperti itu. Itu pun boleh keras-keras gak sih atau gimana gitu kalau di Jerman itu? Untuk gerejanya atau bukan, di untuk masjid. azan, ya untuk masjid azan. Nggak boleh yang keras-keras. Karena gitu mereka ya? bilang lagi ini mengganggu, akan mengganggu, iya. Mengganggu. Ya, oke. Ya itu ya bedanya praktik di di Indonesia dan di Jerman ya. Iya. Oke. Terus Rania nih, kalau kami boleh tahu nih ya, apa sih culture shock gitu ketika di Indonesia? Ada nggak sih kira-kira yang menurut Rania tuh, oh ini culture shock nih gitu? Mungkin saya nggak punya culture shock di Indonesia. Kenapa tuh kalau itu? Karena yang mungkin merasa nyaman ya gitu? Merasa atau nyaman gimana? seperti Maroko yang jalan-jalannya mungkin nggak berbeda atau yang orangnya ramai. Ini bagus, nggak ada yang culture shock menurut saya. Oh kalau di Indonesia ya tepatnya saya merasa nyaman, nggak ada yang orang mengganggu saya. Oh kamu percaya apa? Percaya Muslim Islam karena saya Islam. Oh bagus ini aja. Atau yang itu di Jerman, oh Muslim. Tetapi kamu tidak pakai ini karena bagaimana kami itu ada banyak pertanyaan mau mereka jawabnya. Tapi ya ini mungkin perbedaan. Tapi nggak ada culture shocknya di Indonesia. Tapi intinya kamu merasa nyaman dong ya di Indonesia ya. Iya. Oh ya, Rania. Tadi tuh saya dengar deh kamu sering bicara tentang Maroko. Iya. Karena yang orang tua saya asli Maroko. Oh, jadi kamu ada blasteran Maroko gitu ya? Iya. Oh, iya. Terus gimana sih kalau di Maroko itu? Mungkin Maroko sama Indonesia. Oh gitu ya? Iya. Apa tuh yang kalau menurut Rania itu sama gitu antara Maroko dengan Indonesia? Mungkin orangnya juga ramai. Ada juga kami punya banyak. Ramai maksudnya banyak orang gitu? Atau gimana? Ramai? Ya Allah, ramah. Oh ramah, aduh maaf. Ramah, aduh maaf ya. Oh jadi ramah gitu ya? Friendly. Oh. Ramah, mungkin. Saya pikir ramai gitu, maaf ramai banyak orang. Ramai gitu juga. Ya? Oh ramai juga. Ramai juga. Tapi yang juga ramah, orang ramah. Ada juga banyak masjid, ada azan, ada juga jajanan bisa beli di luar, ada pasar-pasar banyak itu. Oh gitu.
Kalau boleh tahu ya, di Maroko itu banyak gak sih Islamnya di sana? Iya, ada Islam 99,9%. 99,9%? Iya, dan 0,01% ini percayaan ini Kristen dan Judaism. Oh, wah teman-teman. Di Maroko itu Islamnya 99,9% loh kata Iya. Rania. Cuman 0,1% ya yang bukan Islam ya di sana ya. Iya. Wah, bagus, menarik sekali ya. Tapi Rania nih udah warga negara Jerman kan saat ini? Atau ada 2 warga negara? Ada 2, ada yang saya pertama, yang Jerman, saya lahir sama warga negara Jerman. Tapi harus kalau yang orang tua saya dari Maroko, saya harus bikin KTP. Oh, Maroko. KTP Maroko. Tapi kadang-kadang pulang juga dong ya ke Maroko ya. Iya. Oh, gitu. Bisa nih teman-teman nih kalau mau main ke Maroko ya. Ya, ayo. Ada Rania. Nggak hanya Maroko kan, Jerman juga ya. Jerman, Wah. Maroko bisa. Oke. Terus mungkin ini ya. Apa sih karena Rania ini ada Jerman dan Maroko ya. Apa sih fakta unik tentang Islam di Jerman ataupun di Maroko? Mungkin di Jerman fakta yang menarik, yang kami ada banyak orang Islam di sini. Yang Di mungkin Maroko? Di di mana? Jerman juga. Oh, di Jerman. Ada banyak orang Islam, tetapi dari beberapa negara yang lain, ada yang misalnya dari Maroko, Aljazair, dari Nigeria, Somalia, Afghanistan, Pakistan. Ada juga beberapa orang revert ke Islam. Oh, itu orang Jerman asli atau Iya, orang Jerman asli. Oh. Iya, misalnya paman saya Mm-mm. orang asli Jerman dan revert Islam. Mu'alaf gitu ya. Iya. Oh, jadi Rania ini ada beberapa keluarganya yang juga non-muslim ya, gitu. Tidak ada non-muslim. Tapi tadi semuanya ada tapi yang revert ke Islam. Oh ya, maksudnya sebelumnya gitu ya. Sebelumnya ada yang, orang Kristen. Oh. Dan iya, waktu iya. dia yang 14 tahun dia revert. Mereka mu'alaf gitu Iya, ya, masuk ke Islam Islam. ya. Oke, salah satu pamannya juga gitu ya, menjadi mu'alaf. menjadi mualaf. Gitu ya. Jadi kalau di Marokonya sendiri gimana tuh, Rania? Mungkin sama Indonesia. Sama ya, tidak ada Tidak ada yang perbedaan. fakta unik di sana Nggak ada ya. fakta unik. Atau apa gitu ya? Ya misalkan nih tradisi gitu ya. Misalkan kalau contohnya kan kayak di Indonesia nih ya. Itu pada saat Idul Fitri itu kita buat ketupat gitu. Itu kan salah satu fakta unik yang ada di Indonesia gitu. Mungkin di tradisi Maroko kami bikin banyak kue-kue khas Maroko. Oh, oke. Yang untuk Idul Fitri kami makan banyak makanan manis. Manis. Iya, selama Idul Fitri. Oh, bisa dong nanti dikasih tahu ya Iya, apa gitu kue-kue yang unik dari Maroko ya. Iya, boleh. Tapi kalau di Jerman itu tadi gimana tuh fakta uniknya? Mungkin semua keluarganya di beberapa negara kan, dan mereka punya tradisi perbedaan, dan mungkin kalau kami kumpul ada yang beberapa tradisi berbeda, dan misalnya kami di Jerman juga ada tradisi Maroko, kami akan makanan khas Maroko dan segini. Oke. Oh iya nih, ngomong-ngomong Rania, saya dengar nih ya, kata teman-teman juga nih, di Jerman itu ada aturan yang nggak boleh berisik, gitu. Yang nggak boleh berisik, terus itu benar juga nggak sih kayak tadi ya azan itu nggak boleh gitu ya? Nggak itu boleh. Benar ya? Iya, ini benar. Itu benar ya? Oke, ada apa dan saya dengar juga gitu ya beberapa, tapi ini sih saya nggak tahu ya, makanya saya mau coba konfirmasi. Itu emang kebanyakan orang Jerman itu introvert gitu ya? Iya, Iya. sama saya. Oh, gitu. Sebelum saya ke Indonesia, saya tidak suka yang ngomong-ngomong
sama orang. Karena di Jerman yang kami selalu sendiri. Kami karena kami kami berisi. Ngomong sendiri gitu? Iya. Ngomong sendiri, sama kaca enggak? Bukan, Atau ngomong sendirian, saya gitu ya? Enggak gitu ya konsepnya? Okay. Kalau ada teman, ya boleh. Tapi yang misalnya di kelas atau misalnya di pekerja, enggak ada yang banyak ngomong-ngomongan sama orang. Jadi nggak banyak bersosialisasi Iya, gitu ya, nggak kayak orang Indonesia kan kita sering bersosialisasi gitu ya. Betul. Berarti Indonesia merubah Rania gitu ya untuk menjadi lebih ekstrovert gitu ya. Iya. Kembali lagi ke yang tadi ya. Kenapa sih Rania tuh bisa datang gitu ke Indonesia gitu? Terus tinggal di mana sih sekarang kalau boleh tahu? Oh ya, boleh. Karena saya belajar di Jerman, saya belajar budaya dan bahasa Asia Tenggara. Oh ya. Dan di universitas saya harus belajar 2 tahun bahasa Indonesia. Dan ini saya begini saya tertarik tentang Indonesia dan saya akan cari tentang gimana bisa ke Indonesia. Gimana kan? bisa gitu ya ke Indonesia. Ya, dan saya dari seorang di universitas saya dengar ada beasiswa dari Kementerian Pendidikan dan bernama Dharma Siswa, dan di situ saya mendaftar dan saya pilih bahasa Indonesia untuk saya menjadi lebih fasih dalam bahasa Indonesia. Jadi ada program dari Kementerian apa tadi Pendidikan ya? Iya. Kementerian Pendidikan Indonesia ya. Iya. Itu nama programnya apa tadi? Dharma Siswa. Oke. Dharma Siswa itu untuk program belajar bahasa Indonesia. Belajar bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Iya, misalnya yang tari tradisional, seni musik, iya. Semua ya, nggak hanya apa namanya? Nggak hanya bahasa Indonesia tapi budaya juga, seni di Indonesia juga gitu. Oke. Dan terus tadi kalau boleh tahu tinggalnya di mana ya di Indonesia? Saya tinggal di Jakarta Timur, di Rawamangun. Rawamangun. Kirain di Jaksel gitu, jadi kayak anak Jaksel enggak ya? Jaktim, anak Jaktim. Oke. Di Jakarta Timur itu kalau boleh tahu ngekos atau apa? Tinggal di ada asrama gitu dari? Di bulan pertama saya di asrama, setelah itu saya ngekos. Oh, ke kos ya? Tinggal kos ya? Iya. Kosnya berarti di daerah Jakarta Timur tadi, Rawamangun ya? Iya. Terus kalau boleh tahu di sini di mana itu kampusnya? Kampusnya UNJ juga di Rawamangun. Universitas Negeri Jakarta. Betul. Oke. Jadi di sana di UNJ itu kalau boleh tahu berarti di jurusan ini ya apa Fakultas Ilmu Budaya ya? Bahasa dan Seni ya? Kalau nggak salah saya pernah dengar ya itu ada nama program BIPA, benar nggak sih? Iya benar. BIPA itu kalau nggak salah bahasa Indonesia penutur asing. Benar. Jadi bahasa Indonesia untuk orang-orang asing gitu. Jadi teman-teman nih, kita di Indonesia ini ada nama programnya BIPA, Bahasa Indonesia Penutur Asing, itu di mana orang-orang asing gitu yang tertarik untuk belajar bahasa Indonesia. Ya. Itu siapa yang saya dengar gitu. Iya. Oke, terus kalau boleh tahu nih Rania ya, nah kita tanya nih ya, apa sih yang paling kamu sukai dari Indonesia? Makanan. Oke. Makanan Indonesia. Makanan Indonesia. Apa tuh makanan yang paling kamu suka di Indonesia? Saya suka ini rendang. Oh, rendang. Rendang, iya, dan ketoprak. Ketoprak? Kenapa kok bisa suka ketoprak ya? Ada sambal kacang. Oh, emang nggak ada ya di Jerman gitu, nggak ada ya makanan yang dengan sambal kacang gitu? Nggak ada. Cuman yang pakai garam dan lada. Oh gitu. Jadi tadi paling suka rendang ya? Iya. Sama ketoprak? Sama ketoprak. Wah, agak unik ya suka ketoprak ya. Kalau kayak bakso, nasi goreng gitu? Iya, udah. Suka ya? Semua makanan Indonesia suka ya gitu. Terus apalagi nih selain makanan gitu? Selain ini saya suka juga yang budaya ini menarik juga. Menurut saya ada banyak yang suku-suku kan, suku-suku yang terpencil di Indonesia. Ini yang sangat menarik. Semua yang suku-suku ada yang
bahasa khas suku itu, ada tradisi, ada adat yang lain, dan juga yang ada suku-suku bahasa, tapi ada juga yang satu bahasa untuk unifying seluruh Indonesia, bahasa Indonesia ini menarik. Ya, karena di Indonesia itu kan luas sekali ya. Kita ini banyak suku dan budaya gitu. Bahasa pun aja kita ada banyak gitu. Tapi kita disatukan dengan bahasa Indonesia tadi, seperti apa yang dibilang Rania. Mungkin nih terakhir ya. Kesan apa sih yang paling kamu apa yang paling berkesan untuk kamu nih di Indonesia? Berkesan apa? Berkesan. What's the impact of Indonesia? Apa yang paling yang you feel like I feel so happy Indonesia gitu. Maksudnya apa? Apa yang paling berkesan menurut kamu di Indonesia? Menurut saya senang di sini. Ini yang Indonesia menjadi saya independen. Saya bisa lebih tinggal sendiri. Dan terus yang tadi awalnya mungkin introvert jadi extrovert ya, karena di Indonesia mungkin orang-orangnya kita banyak yang senang bicara, senang kumpul, senang berteman. Itu yang merubah Rania juga ya, yang berkesannya. Dan bisa yang juga yang pengalaman yang tertarik di sini, yang misalnya saya bisa berjalan-jalan ke kemana-mana. Ini ada yang banyak tempat-tempat di mana ya, indah-indah ya Indonesia yang pastinya ya. Oke, terus Rania mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman The Sungkars ini? Apa ya? Mungkin bisa gitu ngajakin, ayo kapan-kapan main ke Jerman gitu, atau misalkan mungkin bisa. Misalnya teman-teman ayo ke Jerman atau ke Maroko. Saya senang jika kalian akan datang dan saya bisa berkeliling sama kalian dan bisa lihat tradisi dari Maroko, misalnya makanan, tradisi, adat di suku-suku di Maroko juga. Dan di Jerman saya bisa bikin yang mungkin tur halal, ada banyak yang makanan halal kan di Jerman karena ada yang banyak orang Islam. Ya pastinya tuh ya teman-teman ya. Maksudnya kita ada teman nih dari Jerman dan juga half Maroko gitu ya. Dan juga bisa di sana Rania bisa kasih tahu halal di sana kan. Iya, because halal is the best way ya. Of course. Ya kan. Jadi tadi kalau misalkan ke Jerman nih teman-teman bisa Rania bisa ketemu Rania dan juga bisa tanya Rania tentang halal gimana sih gitu, tur halal, makanan halal di Jerman gitu, seperti itu. Oke. Mungkin terima kasih banyak Rania sudah datang ke sini. Sama-sama, terima kasih juga atas mengundangan kan. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Semoga bermanfaat apa yang udah tadi kita bicarakan dengan Rania. Terima kasih juga Rania sekali lagi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.